memperbaiki imannya. Karena Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa sesungguhnya iman itu ibarat pakaian. Kalau sekiranya kita tidak menjaganya, maka pakaian akan rusak. Begitu juga iman akan bisa rusak kalau seandainya kita tidak menjaganya. Dan di antara bentuk kita menjaga keimanan adalah dikala Allah mudahkan kita datang ke kota Madinah, kotanya iman, atau kota orang-orang yang ingin mempertahankan dan menambah keimanannya. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kaum muslimin adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Minimal dalam satu hari mereka mengucapkan 10 kali di pagi hari dan 10 kali di petang hari atau di siang hari atau di sore hari. Minimal mereka mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 kali dalam satu hari satu malam untuk melakukan kewajiban sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, masih berkaitan dengan keutamaan kota Madinah. Di dalamnya adalah Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada salah satu tempat yang paling mulia yang kita kenal dengan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Dan ini merupakan di antara tempat yang kaum muslimin mereka berbondong-bondong untuk bisa beribadah di dalamnya dalam rangka mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara salah satu keutamaan Raudhah ikhwatul Islam bahwa dia adalah tempat yang berasal dari surga. Artinya Allah Subhanahu wa taala menurunkan tempat tersebut berasal dari surga, atau ia akan dikembalikan ke surga, atau apapun ibadah yang kita lakukan di dalamnya bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Itu merupakan di antara makna daripada Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman-taman surga. Kenapa kita mengatakan yang demikian ikhwatul Islam? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Raudhah. Kita akan kembali mengulang beberapa hadis Nabi berkaitan dengan Raudhah. Hadis yang pertama, Nabi menyebutkan ma baina baiti wa mimbari Raudhatun min Riyadil Jannah wa mimbari ala haudi. Sesungguhnya di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga, dan mimbarku ada di telagaku. Kemudian hadis yang kedua, inna mimbari ala tur'atin min turahil jannah. Sesungguhnya mimbarku akan ada di pintu-pintu surga. Wa ma baina mimbari wa hujrati raudhatun min riyadil jannah. Dan di antara mimbarku dan kamarku adalah taman di antara taman-taman surga. Kemudian hadis yang ketiga, Nabi menyebutkan mimbari ala tur'atin min turahil jannah. Mimbarku ada di pintu-pintu surga. Dan di antara mimbarku dan rumah Aisyah adalah taman di antara taman-taman surga. Artinya ikhwatul Islam, mimbar itu kuat ikatannya dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki hubungan dengan surga. Sesuatu yang diikat dengan surga, maka kita akan bisa masuk ke dalam surga dengan ibadah yang kita lakukan di dalamnya. Maka kenapa disebut dengan taman di antara taman-taman surga? Karena siapapun beribadah di Raudhah maka bisa mengantarkan mereka ke dalam surga. Maka disebut dengan taman di antara taman-taman surga. Kalau sekiranya yang menjadi batasan Raudhah, rumah dan mimbar, apalagi mimbar, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di surga, maka bagaimana dengan Raudhah itu sendiri? Maka dari sinilah sebagian para ulama menyebutkan Raudhah itu berasal dari surga, atau Raudhah itu akan diangkat di akhir zaman menjadi bagian daripada taman surga yang sesungguhnya. Dan itu terlihat daripada mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, hadis yang pertama, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah wa mimbari ala haudi. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Mimbarku ada di telagaku.
Di dalam riwayat yang kedua, mimbarku ada di pintu-pintu surga. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena memang disinilah keberadaan Nabi SAW. Dan kita akan kembali menceritakan bagaimana perjalanan kita di akhirat. Perjalanan yang sangat panjang ikhwatul Islam, dan di mana lokasi baginda Rasulullah SAW. Kita mengetahui bahwa tidak ada di antara umat Nabi umurnya lebih daripada atau umur umat Nabi sekitar 60 sampai 70 tahun sahaja. Nabi SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun sahaja, dan sedikit di antara mereka yang umurnya lebih daripada 70. Itu adalah umur umat Nabi SAW, umur yang paling singkat dibandingkan dengan umur umat-umat sebelumnya. Jadi umur umat Nabi SAW tidak lebih daripada 70. Kalau ada yang lebih daripada 70, itu hanya segelintir orang sahaja, tidak semuanya. Sedikit di antara manusia yang diberikan umur lebih daripada 70. Dan kalaupun lebih daripada 70, maka kadang kita lebih banyak sakitnya, lebih banyak di rumah, lebih banyak berbaring, lebih banyak di hospital, dan yang semisalnya. Artinya umur efektif umat Nabi SAW antara 60 sampai 70. Kemudian setelah mereka 70 tahun, apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka mereka akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dengan istilah yang kita kenal dengan naza'. Naza' itu ikhwatul Islam diambil daripada suratul Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa. Makanya sebenarnya kalimat ini dianjurkan bagi kita ganti dengan bahasa yang lain. Ada sebahagian kita lebih populer ikhwatul Islam dengan kalimat naza'. Mereka menyebutkan naza'. Naza' itu artinya adalah di akhir-akhir kehidupan. Kalimat naza' itu sebenarnya adalah kalimat bagi orang-orang yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan naza'. Orang yang jauh dari Allah, seperti misalnya mereka rajin melakukan maksiat, tidak dekat dengan Allah, lebih banyak kesalahan daripada kebaikan, sehingga di akhir zaman atau di akhir kehidupan dia takut meninggal. Orang yang takut meninggal itu adalah orang yang lebih merasa dia banyak melakukan kesalahan daripada kebaikannya. Kemudian dikala dia takut meninggal, dia tidak mau meninggal, dan dia tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah juga tidak mau bertemu dengannya. Kalau Allah tidak mau bertemu dengannya, maka itu adalah awal kecelakaan bagi dirinya. Kalau Allah tidak mau berjumpa, kita akan berjumpa lagi dengan siapa? Karena semua kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan tempat kita kembali kita tidak suka, Allah pun tidak suka, maka itu disebut dengan naza'. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wan nazi'ati gharqa. Dikala malaikat naza' sampai kepada seorang hamba yang mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rohnya akan terpencar, rohnya akan lari. Orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala di akhir kehidupannya, rohnya akan terpencar, rohnya tidak bersatu. Ada yang lari ke kanan, ke kiri, ke bawah, sehingga dikala malaikat naza', malaikat yang mencabut nyawa datang, maka sulit untuk mencabut nyawanya karena rohnya tidak bersatu. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat naza' wan nazi'ati gharqa, malaikat yang akan mereka akan merasakan kesakitan yang amat luar biasa ketika dicabut nyawanya. Sedangkan bagi mereka yang beriman kepada Allah, mereka yang selalu berharap akan ampunan Allah, mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah, maka dikala wafat ikhwatul Islam, mereka juga tidak suka bertemu dengan Allah. Artinya siapa di antara kita yang suka meninggal? Tidak ada. Tetapi dikala dia hendak meninggal, maka datang amalan yang pernah ia lakukan selama di dunia. Datang amalan salat dari kanan, datang amalan zakat dari kiri, datang silaturahim, sedekah, berbakti kepada orang tua, amalan-amalan yang lainnya dari arah bawah, sehingga ia dikelilingi oleh amalan yang pernah ia lakukan selama di dunia. Di saat itulah dia merasa bangga dan bahagia. Ketika dia merasa bangga dan bahagia ikhwatul Islam,
maka di saat itulah dia suka untuk bertemu dengan Allah. Artinya dia siap untuk meninggal. Dikala dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Maka itulah hadis yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Sesiapapun yang suka bertemu dengan Allah, Allah suka bertemu dengannya. Siapa yang suka bertemu dengan Allah? Orang yang banyak melakukan kebaikan, banyak ketaatannya. Wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Mengapa Allah tidak suka bertemu dengannya? Kenapa dia tidak suka bertemu dengan Allah? Karena dia tahu dia banyak melakukan dosa dan maksiat. Makanya ikhwatul Islam, orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala ibarat budak yang lari dari tuannya. Orang yang lari dari tuannya kemudian dicari, namanya disebut dengan abdun abiq. Itu budak yang lari dari tuannya, dicari, kemudian pada akhirnya dia ditemukan, didapatkan, kemudian dia dikembalikan kepada tuannya. Dan dia tahu ketika ia kembali kepada majikan dan kepada tuannya, dia tahu apa hukuman yang akan dia rasakan karena dia lari. Begitu juga dengan kita semuanya adalah hamba Allah, budaknya Allah Azza wa Jalla. Kita semuanya adalah abdun min ibadillah. Kita semuanya adalah hamba Allah. Kalau sekiranya kita lari dari Allah, kemudian kita dikembalikan kepada Allah, maka tentu kita akan mendapatkan ancaman yang Allah sebutkan. Tapi kalau sekiranya kita selalu dekat dengan Allah, lari kepada Allah, bukan lari dari Allah, makanya Allah menyebutkan fafirru ilallah inni lakum nadhirum mubin. Lari kalau kepada Allah artinya semakin kita ada masalah, semakin kita mengadu kepada Allah. Semakin kita melakukan kesalahan, semakin kita bermohon kepada Allah. Itu adalah hamba yang lari kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dikala mereka meninggal, maka mereka akan bahagia dan suka bertemu dengan Allah. Ketika mereka sedang berbahagia, maka Allah utus malaikat pencabut nyawa. Wan nashitati nashta wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta. Malaikat yang pertama adalah malaikat naza', yang akan mencabut nyawa orang yang jauh dan durhaka kepada Allah. Malaikat yang kedua adalah malaikat yang lembut, sehingga mereka datang mencabut nyawa seorang mukmin. Nah, dikala seorang mukmin dicabut nyawanya, maka ruhnya berkumpul di dadanya, sehingga malaikat datang mencabut nyawanya, rohnya siap untuk keluar dari arah kepalanya, dari arah ubun-ubunnya. Kemudian dikala malaikat datang ikhwatul Islam, maka dia akan keluar rohnya ibarat air yang dituangkan. Mudah sekali ikhwatul Islam. Begitulah roh seorang mukmin akan keluar kalau dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia akan melihat rohnya keluar, melihat ke arah atas. Maka di antara sunnah Nabi apabila ada orang yang meninggal, ditutup matanya karena mata akan mengikuti ruh keluar. Kemudian di saat itulah dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, dia pun meninggal, kemudian dikuburkan. Dan berkuburan itulah yang dinamakan dengan alam barzakh. Berapa lamanya alam barzakh? Alam barzakh itu akan ada sampai terjadinya hari kiamat. Berapa lama hari kiamat? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Tapi tanda-tanda hari kiamat itu banyak ikhwatul Islam. Dan tanda pertama hari kiamat adalah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menyebutkan di antara tanda u'dud sittan baina yaday sa'ah mauti. Di antara tanda hari kiamat ikhwatul Islam, hitunglah ada 6 tanda sebelum terjadinya hari kiamat besar. Dan Nabi menyebutkan salah satunya adalah mauti. Wafatnya diriku itu adalah tanda hari kiamat. Dan tanda hari kiamat itu banyak ikhwatul Islam. Ada tanda hari kiamat yang ada di bumi, ada tanda hari kiamat yang ada di langit, ada tanda hari kiamat yang ada terhadap diri sendiri. Dan setiap manusia yang meninggal, maka sudah terjadi kiamat pada dirinya. Maka dari situlah disebutkan man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, maka sudah terjadi hari kiamat pada dirinya. Artinya setiap manusia yang wafat maka sudah kiamat untuknya. Dia tidak akan lagi menemukan kiamat yang berikutnya. Kiamat seseorang
adalah dikala dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Man mata faqad qamat qiyamatuhu. Barang siapa yang wafat, maka sudah terjadi kiamat pada dirinya. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya di akhir zaman, maka terjadi hari kiamat. Terjadi hari kiamat itu ikhwatul Islam, la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali terhadap manusia yang paling buruk. Kiamat itu tidak akan terjadi selama kalimat Allah masih disebutkan di dunia. Selagi kalimat Allah disebutkan di dunia, baik itu dengan azan, dengan salat, dengan ibadah yang lainnya, masih dilantunkan kalimat Allah, Allahu Akbar atau kalimat-kalimat yang lainnya, maka kiamat tidak terjadi. Kalau tidak ada lagi kalimat Allah di dunia, maka baru kiamat terjadi. Makanya Nabi menyebutkan la taqumus sa'atu illa ala syiraril khalq. Kiamat itu tidak terjadi kecuali kepada makhluk yang paling buruk. Dan makhluk yang paling buruk adalah mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Siapapun yang tidak beribadah kepada Allah, maka mereka adalah makhluk yang paling buruk. Artinya siapapun yang beribadah kepada Allah, maka mereka adalah makhluk yang paling baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ikhwatul Islam dalam ayat semua yang kita hafal. Innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Apa sambungannya? Ha? Tak hafal eh? Surah Ulaika. Siapa yang hafal? Innal ladina kafaru min ahli alkitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Tidak ada padanya. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Allah menyebutkan dengan kalimat syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kufar, baik itu dari ahlul kitab, dari orang musyrikun, fi nari jahannam, mereka berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah makhluk yang paling buruk. Siapapun yang tidak beriman dan beribadah kepada Allah selama mereka berada di dunia, mereka adalah orang yang paling buruk. Kebalikannya, apa sambungan ayatnya? Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Maka mereka adalah makhluk yang terbaik, khairul bariyah. Bariyah itu artinya barrun. Barrun itu asal katanya ikhwatul Islam daratan. Artinya makhluk yang terbaik di daratan ini adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makhluk yang terbaik, siapa makhluk yang terbaik? Pepohonan, bebatuan, gunung-gunung, semua makhluk yang ada di daratan ini ikhwatul Islam, semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya. Mereka beribadah kepada Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Benda hidup, benda mati, semuanya sama. Yang tidak beribadah kepada Allah hanyalah jin dan manusia sahaja. Agar kita tahu, ketika kita beribadah kepada Allah, Allah tidak memerlukan ibadah yang kita lakukan. Tak. Kita salat, oh Allah memerlukan kita salat. Tidak. Kita salat karena untuk diri kita. Kita berzikir untuk diri kita. Kita baca Quran untuk diri kita, bukan untuk Allah. Karena kalau sekiranya semua makhluk yang bernama jin dan manusia kufur kepada Allah, masih banyak makhluk yang lain yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini semuanya makhluk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan itu mereka beribadah kepada Allah. Bebatuan beribadah kepada Allah. Gunung-gunung semuanya beribadah kepada Allah. Semuanya memuji Allah Subhanahu wa taala. Siang, malam, pagi, petang mereka beribadah kepada Allah. Makanya kita tidak boleh kalah dengan makhluk-makhluk yang lain. Ketika Allah berikan kemudahan kepada kita, kita ingin menjadi hamba yang khairul bariyah, yaitu makhluk yang ada di dunia yang terbaik. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika terjadi hari kiamat, maka di saat itulah akan ditiup sangkakala. Sangkakala itu ikhwatul Islam, yaitu sebuah suara yang sangat besar, ditiup oleh malaikat dan dia sudah siap untuk meniupnya. Dan malaikat yang meniupnya ikhwatul Islam itu malaikat yang paling besar sekali. Antara telinganya dengan bahunya seperti kita melakukan perjalanan selama 40 tahun lamanya. Itu baru jarak antara telinga dengan
bahu, bagaimana jarak antara kepala dengan kaki, agar kita tahu bahwa kita ini makhluk yang kecil, sangat kecil. Kalau seandainya kita tidak beribadah kepada Allah, maka Allah tidak memerlukan kita sedikit pun. Tetapi kita yang memerlukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini tidak ada nilainya, ikhwatul Islam. Di sisi Allah tidak ada nilainya kalau sekiranya tidak beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, kita akan menjadi makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada makhluk yang mulia. Maka dari situlah para ulama mereka membahas mana yang paling mulia antara malaikat dengan manusia. Mana yang paling mulia antara malaikat dengan manusia, itu terjadi pembahasan di antara para ulama ikhwatul Islam. Karena malaikat dikala mereka beribadah, memang mereka diciptakan untuk beribadah. Mereka tidak ada hawa nafsunya. Sedangkan kita dikala beribadah, kita punya hawa nafsu. Kita ada condong kepada keburukan, kemudian kita lawan. Maka kita beribadah kepada Allah. Maka para ulama mereka membahas mana yang paling mulia. Malaikat beribadah karena sudah tabiatnya. Sedangkan manusia dikala beribadah, mereka melawan tabiatnya. Karena tabiat kita itu adalah jauh dari Allah. Kemudian kita kekang, kita lawan. Sehingga kita pun menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam, maka terjadilah hari kiamat. Semua yang ada di dunia hilang semuanya, mati semuanya, dan bumi pun diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahhar. Ketika bumi ini diganti dengan bumi yang lain, dan kita semuanya akan dikumpulkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah kita dikumpulkan kepada Allah, maka kita akan dibangkitkan. Maka itulah yang disebut dengan mahsyar. Mahsyar itu artinya husyir. Hasyara, hasyara itu artinya dikala kita dikumpulkan dalam satu tempat yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Tanah padang lapang, kita akan berkumpul di sana. Maka disebut dengan mahsyar. Sebelum kita berada di mahsyar ikhwatul Islam, maka ada telaga Nabi yang kita bahas sebelumnya. Telaga baginda Nabi SAW itu adalah tempat di mana awal bermula kita berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Disebut dengan telaga. Kemudian hamba-hambanya bisa minum dari telaga kecuali mereka yang telah kita sebutkan sifatnya. Kemarin ada 4 sifat yang telah kita sebutkan. Ada 4 kelompok atau 4 golongan yang mereka tidak bisa minum dari telaga baginda Rasulullah SAW. Kemudian setelah telaga ini ikhwatul Islam, maka kita berada di mahsyar. Berapa lama kita berada di mahsyar? 50.000 tahun lamanya. Kita akan dibangkitkan seperti kita dilahirkan. Tidak ada sandal, tidak ada pakaian, tidak disunat, tidak ada satupun. Sehingga ibunda kita Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah," pertanyaan ibunda kita Aisyah, pertanyaan yang menunjukkan bagaimana seorang wanita mulia. Apa kata ibunda kita Aisyah? "Ya Rasulullah, kalau sekiranya kita dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, macam mana kalau seandainya laki-laki melihat perempuan dan perempuan melihat laki-laki?" Ini merupakan pertanyaan seorang wanita yang selalu menutup diri dan menjaga auratnya. Sehingga padahal itu adalah masalah yang sangat besar, tapi Aisyah masih memikirkan bagaimana pakaiannya supaya nanti tidak tersingkap dan tidak terlihat. Apa kata Nabi SAW? Al-amru asyad. Wahai Aisyah, ketahuilah, ada perkara yang seseorang tidak lagi bisa melihat yang lain. Mereka fokus kepada dirinya, fokus akan amalannya, karena mereka tahu amalan mereka ada di depan mata. Kebaikan mereka akan mereka dapatkan, keburukan mereka juga mereka dapatkan. Kemudian mereka berkumpul di padang mahsyar 50.000 tahun lamanya. Setelah 50.000 tahun ini ikhwatul Islam, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pergi ke sana, pergi ke sini, matahari dekat, keringat banyak. Tidak ada yang bisa membantu. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua akan lari. Suami lari dari istri, istri lari dari suami, anak lari dari orang tua lari dari anak, kawan lari dari kawan yang lainnya. Tidak ada kawan di sana. Setiap jiwa bertanggung jawab. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Karena setiap kita punya masalah dengan diri sendiri. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, fa idza ja'atit tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a.
pada hari itu semua kita akan ingat apa yang dulu pernah kita lakukan. Wa burrizatil jahimu liman yara. Kemudian jahannam akan diperlihatkan kepada mereka yang melakukan dosa dan maksiat. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun mereka yang tagha, tagha itu artinya mereka yang taghut. Taghut itu artinya mereka yang melampau, melakukan kezaliman, tagha namanya. Menzalimi orang lain, tagha namanya. Tidak taat kepada Allah, tagha namanya. Durhaka kepada orang tua, tagha namanya. Berbuat buruk kepada tetangga, tagha namanya. Orang yang namimah, tagha namanya. Orang yang ghibah, tagha namanya. Yang melakukan riba, tagha namanya. Yang rasuah, tagha namanya. Kemudian yang perkara-perkara yang zina, tagha namanya. Semua disebut dengan tagha. Tagha itu artinya melampau. Semua perkara yang melampau artinya melampau dari takdir ketentuan yang Allah sebutkan disebut dengan tagha. Fa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, dan mereka tak pernah memikirkan akhirat, dunia saja. Bangun pagi dunia, siang dunia, petang dunia, malam meninggal dunia. Wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka mereka akan mendapatkan jahim, tempat kembalinya. Kemudian sambungan ayatnya, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sesiapapun mereka tahu akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Khafa maqama rabbih, dia tahu Allah pantau ia, Allah lihat, Allah dengar percakapannya, Allah lihat amalannya, Allah tahu apa yang dia lakukan. Wa athara al-hayatad dunya wa nahan nafsa 'anil hawa. Kemudian mereka menjaga hawa nafsunya. Artinya dia ingin melakukan keburukan, dia tahan, sabar dulu. Dia ingin melakukan dosa, tahan. Dia ingin makan harta yang haram, jangan, dia tahan. Wa nahan nafsa. Makanya di antara salah satu doa yang selalu disebutkan oleh Nabi, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikan kepadaku, kepada jiwaku, kepada diriku, taqwaha, ketakwaan. Karena musuh kita, musuh yang sesungguhnya adalah hawa nafsu. Musuh kita yang sesungguhnya adalah hawa nafsu. Makanya ikhwatul Islam, Nabi SAW, di antara salah satu bahasa yang paling selalu diucapkan oleh Nabi, setiap Nabi melakukan, memberikan khutbah atau tazkirah atau mau'izah atau nasihat, yang pertama kali dibaca oleh Nabi namanya khutbatul hajah. Khutbatul hajah ini adalah khutbah bagi kita yang mungkin tampil, memberikan nasihat, sepatah kata, kalimat, khutbah. Maka inilah yang dianjurkan bagi kita membacanya. Kalimat yang selalu dibaca oleh Nabi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kemudian apa sambungannya? Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kalimat ini kalimat yang selalu dianjurkan kita baca kalau kita tampil. Contoh misalnya, kita ingin memberikan pengumuman di masjid, kemudian kita awalkan kalimat innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kemudian baru kita bercakap, misalnya bercakap tentang masalah apa yang disampaikan, wahai masyarakat semuanya, kita ada ini, ada itu misalnya. Tapi awalkan dengan kalimat innal hamdalillah. Karena Nabi selalu mengawali kalimatnya dengan ucapan innal hamdalillah. Mengapa demikian ikhwatul Islam? Karena ini adalah doa yang paling indah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kejahatan jiwa kami. Yang jahat itu bukan orang lain, yang jahat itu diri kita sendiri. Makanya kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri sendiri. Wa na'udzu billahi min syurur. Syurur itu jahat yang banyak. Anfusina, nafas, jiwa, hawa nafsu. Wa sayyiati a'malina. Kami juga berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan amalan-amalan yang kami lakukan. Ada salah satu doa yang Pak Islam, yang doa ini doa yang singkat ya. Kalau kalimat ini mungkin semua kita hafal. Ada salah satu doa yang juga dianjurkan bagi kita mengucapkannya. Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi.
Ini adalah doa yang dianjurkan kita baca, terutama bagi kita yang sudah mulai malas beribadah, atau bagi kita yang sudah mulai futur. Futur itu artinya sudah mulai boring dia beribadah. Salat sudah mulai malas, datang ke masjid, datang ke musalla, datang ke surau. Baca Quran sudah mulai boring, tak mau lagi baca Quran. Kemudian berzikir sudah boring, sudah bosan. Artinya dia sudah boring beribadah, sudah bosan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka inilah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, berikan kepadaku alhim, ilham, rushdun, pintar. Rushdun itu artinya kepintaran, kecerdasan. Karena orang yang cerdas, orang yang cerdas dalam agama adalah mereka yang pandai beribadah kepada Allah. Itulah cerdas sesungguhnya. Walau dia tidak sekolah, walau dia tidak belajar, walau dia tidak degree, tidak PhD, tidak master, walau dia tidak pernah mencicipi pendidikan, tapi dia pandai beribadah, itulah kecerdasan yang sesungguhnya. Apa gunanya ilmu yang banyak kalau kita semakin durhaka kepada Allah? Apa gunanya kita hafal Quran kalau kita tidak membacanya, tidak mengamalkannya? Apa gunanya hafal hadis-hadis Nabi kalau hanya membuat kita sombong? Orang yang cerdas adalah orang yang beribadah. Itu tolak ukur kecerdasan dalam agama. Dan itulah yang kita minta kepada Allah. Allahumma alhimni rushdi. Allahumma alhimni rushdi. Ya Allah, jadikan aku orang yang cerdas. Artinya, jadikan aku beribadah kepadamu. Kemudian, wa'a'izni min syarri nafsi. Jauhkan aku dari kejahatan diriku. Artinya yang jahat itu diri kita sendiri. Karena dalam setiap jiwa, di dalam diri kita ini ada namanya qarin. Qarin itu tidak ada manusia yang selamat. Dia selalu membuat kita jauh dari Allah. Setiap manusia ada qarinnya. Qarin itu berasal dari bangsa jin. Jin selalu bersama kita. Bahkan jin itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Dan dia yang membuat kita jauh dari Allah. Macam mana supaya kita bisa dekat dengan Allah? Dengan baca Quran, dengan zikir. Semakin kita banyak berzikir, semakin dia tidak bisa leluasa, tidak bisa bergerak, tidak bisa mengganggu. Tapi kalau kita tidak berzikir, maka disitulah dia akan memprovokasi. Lakukan ini, lakukan keburukan ini, lakukan keburukan itu. Semua akan diperintahkan kita untuk melakukannya. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya kita berlindung dari Allah? Wa'a'izni min syarri nafsi. Lindungi aku dari kejahatan diriku. Allahumma alhimni rushdi wa'a'izni min syarri nafsi. Itu adalah doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi khotbah Islam, kemudian kita lanjutkan. Jika nanti kita berada di padang mahsyar, maka kita akan 50.000 tahun lamanya. Maka di saat itulah kita semuanya akan mencari Adam alaihissalam. Semuanya mengatakan, ayo kita cari Adam. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Adam. Kenapa Adam yang dicari? Karena dia adalah orang tua kita. Karena biasanya anak apabila mereka ada masalah, mereka mencari orang tuanya. Maka semua mereka mencari Adam. Dikala Adam ditemukan, ikhwatul Islam, mencari Adam itu butuh waktu yang lama, memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Bahkan sebuah riwayat disebutkan mencari Nabi itu 50.000 tahun lagi lamanya. Bukan waktu yang singkat. Di mana kita cari Adam? Bagaimana sifatnya? Di mana Nabi Adam berada? Tidak ada yang tahu. Sehingga kita memerlukan waktu yang lama untuk mencari Nabi Adam. Ketika mencari Adam dan kita menjumpai Adam yang panjangnya 60 hasta. Adam itu tingginya 60 hasta. Artinya kurang lebih 30 meter lah tingginya. Dan nanti semua kita akan demikian keadaannya. Semua kita akan dibangkitkan oleh Allah seperti tubuh kita ini, tapi tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam. Kenapa demikian, ikhwatul Islam? Karena apabila kita diberikan kenikmatan, maka kita akan merasakan kenikmatan yang sesungguhnya. Apabila kita disiksa, maka kita akan mendapatkan siksa yang berat sekali, yang pedih. Karena yang kecil dengan yang besar lain. Makanya nanti kita akan dibangkitkan seperti tingginya orang tua kita Adam alaihissalam. Kemudian dikala kita mencari Adam, ikhwatul Islam, kita pun mengatakan, ya Adam, anta abul bashar. Wahai Adam, engkau orang tua kami. Khalaqakallahu biyadih. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Allah ciptakan Adam dengan tangannya. Artinya yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya ada 4. Yang pertama arash.
yang kedua qalam, yang ketiga jannatu adan, dan yang keempat adalah Adam. Selain ini Allah ciptakan dengan ucapannya kun fayakun. Sehingga Adam mendapatkan kemuliaan. Khalaqallahu biyadihi. Kita semuanya tahu. Nanti di akhirat kita tahu kalau Adam Allah ciptakan dengan tangannya, maka kita memuji Adam dengan kelebihan yang dia punya. Apa kelebihan yang Adam punya? Allah ciptakan dia dengan tangannya. Makanya kita mengatakan ya Adam, anta abul bashar, khalaqallahu biyadihi. Engkau adalah ayah kami semuanya. Allah ciptakan engkau dengan tangannya. Ala tara ila ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat bagaimana kami sekarang berada di mahsyar? Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tolong kami, bantu kami, minta syafaat kepada Allah. Dikala Adam mendengarkan kalimat ini, ikhwatul Islam, maka di saat itulah Adam mengatakan nafsi, nafsi, nafsi. Jiwaku, diriku, aku tak bisa tolong kalian. Karena dulu aku pernah memakan pohon yang Allah larang. Kemudian Allah marah kepadaku, yang mana Allah tidak pernah marah kepada Nabi siapapun atau orang-orang yang datang setelahku. Artinya Allah betul-betul marah kepadaku. Pergilah kalian kepada Nuh alaihi salam. Kemudian semua kita cari lagi Nabi Nuh. Mencari Nabi Nuh, di mana kita mencari Nabi Nuh? Sulit untuk mencari Nabi Nuh. Dikala kita mencari Nabi Nuh, ikhwatul Islam, dalam waktu yang sangat lama, maka kita pun kembali mengatakan wahai Nuh. Sesungguhnya kita pun menyebutkan apa kelebihan Nuh. Dan kelebihan Nuh adalah awwalur rusul fil ard. Engkau wahai Nuh adalah rasul yang pertama di muka bumi. Berarti kalau Nuh adalah rasul yang pertama di bumi, maknanya ada rasul yang pertama di langit. Kalau seandainya kita mengatakan engkau adalah awwalur rusul fil ard, engkau adalah rasul utusan Allah yang di bumi, berarti ada utusan Allah di langit. Karena semua para nabi, ikhwatul Islam, semua para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran 25, semuanya adalah nabi dan rasul. Semuanya. Karena jumlah para nabi dan para rasul itu 124.000. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Para nabi dan para rasul itu jumlahnya 120.000. Kemudian ikhwatul Islam, rasul jumlahnya kurang lebih 313 orang. Nah, semua yang ada dalam Al-Quran, semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah nabi dan rasul. Semua yang ada dalam Al-Quran itu adalah nabi dan rasul. Berarti Nabi Adam termasuk nabi atau rasul? Adam rasul atau nabi? Adam rasul atau nabi? Nah, Adam, Nabi Adam. Di Adam, Nabi Adam yang kita kenal, Adam itu seorang nabi atau seorang rasul? Tadi kita sebutkan semua yang diceritakan dalam Al-Quran, maka mereka adalah rasul. Karena yang diceritakan dalam Al-Quran itu semua yang berat-berat ujiannya. Yang diceritakan dalam Al-Quran itu 25, dan tidak semuanya disebutkan kisahnya. Di antara yang 25 ini, yang paling berat ujiannya ada 6. Dan di antara yang 6 ini, yang paling berat ujiannya ada 5. Dan yang paling berat di antara ujian yang 5 ini ada 2. Dan yang paling berat ujian di antara yang 2 ada 1. Paham? Kita ulang lagi. Yang diceritakan Nabi itu jumlahnya 124.000 orang. Kemudian Allah ceritakan, Allah sebutkan nama mereka dalam Al-Quran 25. Semua mereka adalah orang-orang yang mulia, para Nabi dan para Rasul semuanya. Tapi tidak semuanya ada cerita. Kemudian yang paling berat ujiannya di dalam 25 ini ada 6, yaitu Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ulul azmi itu ada 6. Ulul azmi itu ada 6. Kemudian dari yang 6 ini, yang paling berat ujiannya ada 5. Keluar darinya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuh keluar? Allah sebutkan walam najid lahu azma. Kami tidak mendapatkan dia ada azam. Artinya dia tidak jadi menjadi ulul azmi. Sehingga yang menjadi ulul azmi tersisa adalah 5. Awal mula ulul azmi itu banyak yang pada 25 ini semuanya ulul azmi.
Kemudian kurang tergantung. Karena ulul azmi itu apa arti ulul azmi? Mereka yang punya azam tinggi, mereka yang berat ujian dan cobaannya. Jadi yang berat ujian dari 25 ini ada 6. Dari yang 6 ini ada 5, yaitu Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad SAW. Dari yang 5 ini yang paling berat ujiannya ada 2, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dan yang paling berat ujiannya dari yang 2 ini adalah 1, yaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara salah satu nama Nabi Islam kita sebutkan, di antara salah satu nama Nabi adalah Al-Malhamah. Di antara salah satu nama Nabi yang harus dihafal adalah Al-Malhamah. Nabi namanya adalah Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Al-Marhamah, Al-Malhamah, Nabiyut Taubah, Nabiyur Rahmah. Itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang nama-nama ini. Ada yang hafal nama Nabi? Siapa yang hafal? Sebelumnya kemarin kayaknya, saya lupa, kita juga pernah menyebutkan nama ini, yaitu nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah Ahmad, yang ketiga adalah Al-Hashir, yang keempat adalah Al-Aqib, yang kelima adalah Al-Mahi, yang keenam adalah Al-Muqaffi, yang ketujuh adalah Al-Malhamah, yang kedelapan adalah Al-Marhamah, yang kesembilan adalah Nabiyut Taubah, yang kesepuluh adalah Nabiyur Rahmah, dan masih banyak lagi nama-nama yang lainnya. Tapi cukup bagi kita menghafal yang 10 ini. Siapa yang sudah hafal yang 10 nama Nabi? Ada yang tahu? Siapa yang sudah hafal nama Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang cinta kepada Nabi pasti hafal nama Nabi. Berarti yang tak cinta Nabi, itu saja konsepnya. Yang cinta Nabi tentu mereka hafal nama Nabinya. Tak mungkin orang yang kita cintai kita tak hafal. Tak mungkin orang yang kita cintai tak hafal namanya. Dan orang yang paling kita cintai adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali langkah untuk mencintai Nabi adalah mengetahui nama-nama Nabi. Pertanyaannya sama, siapa yang sudah hafal nama Nabinya? Angkat tangan. Berarti di dalam sini tak ada yang cinta Nabi ya? Baik, sila. Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Artinya baik, sila. InsyaAllah, barakallahu. Allah yabarak. InsyaAllah. Sehat ya? InsyaAllah. Itu adalah nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mesti dihafal oleh kaum muslimin. Kita yang cinta kepada Nabi, hafal nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah orang yang kita cintai kita hafal namanya? Misalnya kita punya anak 20 orang. Punya anak 20 orang, hafal tak namanya? Hafal. Kenapa kita hafal? Kita semua mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Dan Nabi lebih kita cintai dari anak kita sendiri. Lebih kita cintai dari istri kita sendiri. Kalau ada orang yang lupa, misalnya kalau ada istri kita bertanya, dia panggil abang ke atau siapalah dia panggil kita misalnya, dia uji kita karena biasanya perempuan atau istri suka menguji suami. Kemudian tiba-tiba pertanyaannya, kapan saya lahir? Kemudian kita tak tahu jawabannya. Macam mana? 1 minggu kita tak makan. Kenapa demikian? Kita tak tahu tanggal lahirnya. Padahal itu perkara yang biasa ikhwan Islam. Misalnya kalau kita ditanya oleh istri kita, kapan saya lahir? Kemudian kita tak tahu jawabannya. Oh, itu bahaya. Itu manusia biasa. Itu istri kita. Artinya dia ingin kita tahu semuanya. Tahu namanya, tahu nama ibunya, tahu tanggal lahirnya, tahu kesukaannya, tahu semuanya. Maka yang mesti kita tahu adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang langkah pertama adalah namanya. Maka nanti hafal nama Nabi ya. Ahmad, Muhammad, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiyur Rahman, Nabiyut Taubah, Al-Malhamah, Al-Marhamah. Salah satu nama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Malhamah. Al-Malhamah, kenapa Nabi disebut dengan Al-Malhamah? Al-Malhamah itu artinya Nabi yang banyak perjuangannya, yang berat perjuangannya.
maka disebut dengan al-malhamah. Karena al-malhamah itu nanti di antara tanda hari kiamat ada namanya al-malhamah al-kubra. Al-malhamah kubra itu dikala terjadi perjanjian damai antara muslim dengan bukan muslim. Kemudian ikhwatul Islam, maka orang-orang yang bukan muslim mereka ingkar janji, mereka khianat. Kemudian pada akhirnya mereka membentuk pasukan untuk melawan kaum muslimin. Mereka berada di bawah 80 kepemimpinan. Ada bendera perang, jumlahnya 80. Dalam setiap bendera perang ini ada 12.000 pasukan. Berarti berapa pasukan kaum musyrikin nanti akan melawan kaum muslimin? Kita ulang lagi, maka itu disebut dengan al-malhamatul kubra. Kalau ini sudah terjadi, maka kiamat akan terjadi. Disebut dengan al-malhamah kubra. Ada perjanjian antara kaum muslimin, karena nanti semua kaum muslimin, semua kita akan berkumpul di Syam. Maka al-mahsyar itu ada dua, mahsyar di dunia dan mahsyar di akhirat. Ada dua al-mahsyar, yang satu mahsyar di dunia, satu mahsyar di akhirat. Kemudian ada perjanjian damai. Kemudian setelah berdamai, orang-orang musyrikun mereka berkhianat, orang-orang yang bukan muslim mereka berkhianat kepada kaum muslimin. Kemudian mereka mempersiapkan pasukan yang banyak. Ada 80 bendera kepemimpinan. Dalam satu bendera ini ada 12.000 pasukan. Berarti berapa pasukannya? Kurang lebih 1 jutaan. Kurang lebih 1 jutaan. Mereka lah yang akan 1 juta itu sedikit atau banyak? Banyak ikhwan Islam. Masjid Nabawi ini kalau sekiranya penuh dari ujung ke ujung, penuh orang sholat semuanya, penuh kaum muslimin di sini, itu baru jumlahnya 200.000. Berarti 5 kali ini. Coba bayangkan. Maka pasukan yang banyak itu ikhwan Islam disebut dengan al-malhamah al-kubra. Itu adalah peperangan terakhir. Mereka akan melawan kaum muslimin. Al-malhamah kubra disebut dengan al-malhamah. Artinya agar kita tahu apa makna daripada kalimat al-malhamah. Al-malhamah itu perjuangan yang berat, maka disebut dengan kubra karena berat perjuangannya. Dan yang paling berat perjuangannya adalah baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka dinamakan dengan al-malhamah. Di antara salah satu nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-malhamah. Sehingga kita ulang lagi kepada pembahasan yang tadi kita sebutkan. Semua yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah para nabi dan para rasul yang 25. Nah, kemudian ketika kita datang kepada Nabi Nuh, kita mengatakan anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul pertama. Nabi Adam rasul atau bukan? Tentu itu pertanyaannya. Nabi Adam rasul atau bukan? Nah, rasul atau tidak? Kalau Nabi Adam rasul, kenapa kita mengatakan engkau wahai Nuh rasul pertama? Berarti Adam rasul keberapa? Paham pertanyaannya? Kalau kita mengatakan wahai Adam, engkau adalah rasul pertama, Nabi Adam rasul keberapa? Enggak mungkin Nabi Adam rasul 0. Nah, rasul keberapa Nabi Adam? Makanya tadi kita menyebutkan, kita mengatakan wahai Adam, engkau adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah di muka bumi. Berarti Adam adalah rasul yang pertama kali diutus oleh Allah di langit. Agar kita tahu surga itu di langit atau di bumi. Surga itu di atas atau di bawah? Atas itu namanya langit, sama itu gelap, di atas nama artinya. Makanya ikhwatul Islam, kita mengatakan kepada Adam, kepada Nuh, engkau adalah rasul pertama di bumi. Berarti Adam adalah rasul yang pertama di langit, karena surga itu berada di langit ikhwatul Islam. Karena Allah turunkan Adam, turun dari surga. Turun itu ke sana atau ke sini? Turun ke bawah, dari atas ke bawah. Allah turunkan Adam, begitu juga Allah turunkan iblis, jin dan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kepada Nabi Nuh alaihissalam, kita mengatakan wahai Nuh, tidakkah kamu melihat ala tara ila ma nahnu fi? Tidakkah engkau lihat macam mana kami sekarang ini susah, sulit, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat menolong, tidak ada tempat meminta. Mengadulah kepada Allah, tolong kami. Maka apa kata Nabi Adam? Aku tidak bisa. Karena dulu aku pernah meminta permintaan yang Allah tidak ridai permintaan tersebut. Apa permintaannya ikhwatul Islam? Allah ceritakan dalam surat Nuh. Surat Nuh ini ikhwatul Islam, akhirnya qala Nuhur Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara
innaka in tadharhum yudillu ibadak. Itu adalah di antara doa Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Ya Allah, jangan biarkan mereka hidup satupun. Karena ini sudah keterlaluan. Umat Nabi Nuh itu sudah keterlaluan, jahatnya luar biasa, jahat. Bahkan ikhwatul Islam, Nabi Nuh itu umurnya panjang, 1 abad umurnya. Dakwah saja 990 tahun. Belum lagi umur dia lahir kecil. Jadi umurnya kurang lebih 1 abad. Atau iya 1 abad, 1000 tahun, 10 abad. 1000 tahun, 1 abad, 10 abad. 10 abad. Jadi panjang umurnya. Kemudian ikhwatul Islam, ada orang lahir, dia lahir, tidaklah dia tahu kecuali Nuh itu orang gila. Jadi sudah turun-temurun, setiap yang lahir, maka orang tua mengatakan itu gila. Kemudian datang lagi cucunya, cucu ini tahu Nabi Nuh itu hanya orang gila. Jadi gila. Jadi orang kalau sudah lewat Nabi Nuh, maka mereka mengatakan gila, tanpa mereka tahu. Karena itu dari nenek moyangnya, gila. Jadi Nuh itu dipanggil orang gila, dipanggil orang tidak waras. Makanya anak-anak bermainnya di rumah Nabi Nuh sambil lempar batu, itu permainannya. Karena ini orang gila. Saking beratnya ujian Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian apa yang terjadi? Maka Nuh ini berdoa kepada Allah, tidak sanggup lagi. Ya Allah, turunkan badai. Kemudian dikala diturunkan badai, jangan ada satupun yang selamat dari badai tersebut. Artinya hancurkan semuanya. Yang tidak beriman itu matikan semuanya. Karena kalau sekiranya engkau menyisakan satu orang di antara mereka, tidak akan lahir dari keturunannya kecuali orang yang kufur kepadamu. Kenapa Nabi Nuh berani berdoa seperti itu? Karena memang itu faktanya. Lahir keturunan anaknya kufur juga kepada Allah, lahir cucunya kufur juga kepada Allah, lahir cicinya kufur juga kepada Allah. Maka wajar sekiranya Nabi Nuh berdoa. Tapi Allah tidak mengizinkan Nabi Nuh berdoa dengan kalimat ini. Karena yang tahu ini kufur, ini bukan kufur. Yang memberikan hidayah Allah. Manusia kewajibannya menyampaikan. Sama dengan kita ikhwatul Islam. Ketika ada orang yang berbuat jahat, kita katakan jangan lakukan kejahatan. Dia terima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, tidak boleh kita marah-marah. Kewajiban kita sampaikan, selesai. Misalnya ada orang tak soleh, ada orang melakukan perbuatan buruk, perbuatan dosa misalnya, kita sebutkan ini tak boleh, itu tak boleh. Kemudian dia tidak terima. Karena bisa jadi dia tidak terima waktu itu, bisa jadi nanti dia menerimanya, dan itu banyak ikhwatul Islam. Makanya disitulah orang yang ingin menyampaikan amar ma'ruf itu tidak semua orang bisa. Yang orang yang punya darah tinggi tak usah sampaikan, karena nanti akan bergaduh. Jadi yang punya darah tinggi beribadah saja, itu istilahnya. Karena nanti kalau dia sampaikan, kemudian nanti orang tak mau dengarkan, darah tinggi, berkelahi, mudaratnya lebih banyak. Makanya para nabi itu semuanya orang yang paling sabar, karena mereka menghadapi perjuangan. Karena kita misalnya, saya mengajak kebaikan namun dia tidak terima. Kenapa kamu tidak terima? Kadang-kadang kita marah. Makanya itu karena darah tinggi tadi. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi Nuh saja yang doanya sebenarnya tidak ada masalah di dalam doanya, tapi Allah menegurnya. Karena yang memberikan hidayah itu adalah Allah. Sedangkan sebagai seorang manusia, seorang nabi, menyampaikan, diterima alhamdulillah, tidak diterima maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Nuh sudah terlanjur berdoa. Dengan doa Nabi Nuh inilah Allah turunkan air dari langit, Allah keluarkan air dari bumi, sehingga semua dunia tenggelam semuanya, bahkan Mekah, bahkan Ka'bah al-Musyarrafah. Dan itulah salah satu penyebab kenapa Ka'bah itu hancur, tenggelam, kembali nanti direnovasi oleh Nabi Ibrahim, karena dia sudah tenggelam. Biasanya rumah kalau tenggelam dengan air, rapuh, buruk, apa namanya, tidak kuat lagi. Nah itu yang terjadi, dan itu waktunya lama ya ikhwatul Islam. Sehingga dikala Allah kabulkan, diturunkan air dari langit, diturunkan air dari bumi, semua yang ada di dunia tenggelam semuanya, sebagaimana disebut oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Dan itu adalah doa Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh merasa bersalah dengan doanya. Makanya dia mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat kepada kalian, karena dulu aku meminta kepada Allah, yang mana permintaan itu menyebabkan semua dunia tenggelam. Makanya Nabi Nuh dinamakan dengan ayah kedua. Karena setelah Allah hilangkan badai ini, air sudah hilang, kemudian hidup lagi kehidupan yang berikutnya di dunia, tidak ada manusia kecuali Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman kepadanya. Sehingga Nabi Nuh ibarat ayah yang kedua. Berarti ayah kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Jelas sampai di sini ya?
Kemudian ikhwatul Islam, antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam itu 10 qurun, itu 10 abad lamanya. Berarti kurang lebih 1000 tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Kemudian dikala Nabi Nuh mengatakan aku tidak bisa memberikan syafaat, datangilah Ibrahim. Maka kita semua mencari Nabi Ibrahim. Semua kita mencari Nabi Ibrahim. Dan itu memerlukan waktu yang sangat lama. Ketika kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka kita pun kembali mengatakan, wahai Ibrahim, tidakkah engkau melihat bagaimana sulitnya kami berada di mahsyar? Bukankah engkau adalah Khalilullah? Karena di antara salah satu gelar Nabi Ibrahim adalah Al-Khullah. Inna Allah attakhadha Ibrahim khalila. Khullah itu artinya kecintaan yang paling tinggi. Dan yang mendapatkan khullah di dunia hanya 2. Yang pertama Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. 2 ini sahaja yang mendapatkan khullah. Maka selalu kita ingatkan kepada kaum muslimin, kalau kita ingin memuji Nabi, maka panggillah Nabi dengan kalimat Muhammadun Khalilullah, bukan Muhammadun Habibullah. Mengatakan Muhammadun Habibullah tak salah, tapi kurang. Karena cinta di dalam bahasa Arab itu banyak istilahnya. Kalimat Habib, Anta Habibi, itu kalimat cinta yang biasa-biasa saja. Dan Allah mencintai Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad itu luar biasa, maka disebut dengan Khullah Khalil. Maka ucapan yang paling tepat ikhwatul Islam, Muhammadun Khalilullah, Ibrahim Khalilullah, Muhammadun Khalilullah. Karena kalimat khullah adalah cinta yang paling tinggi diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dan itu hanya 2. Kemudian ikhwatul Islam, kita datang bertemu dengan Nabi Ibrahim, engkau ada Khalil, disebutkan engkau seperti ini. Kemudian dikala datang, apa kata Ibrahim? Aku tidak bisa, nafsi, nafsi, nafsi. Aku tidak bisa menolong kalian, aku tidak bisa memberikan syafaat. Kenapa? Karena dulu aku pernah berdusta 3 kali. Berdusta 3 kali. Dengan itulah Nabi Ibrahim tidak pernah atau tidak bisa menolong kita. Kalau Ibrahim berdusta 3 kali tidak bisa menolong kita, kalau kita mungkin 3 kali seumur hidup, 3 kali hanya berbohong ikhwatul Islam, dan itu pun tidak disebut dengan bohong. Nanti akan kita sebutkan. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan dirinya berbohong seumur hidup. Kalau kita berbohong berapa kali sehari? 3 kali sehari ya. 3 kali, bisa 4 kali, bisa jadi 5 kali. Bagaimana kita akan bisa memberikan syafaat kepada yang lainnya? Maka kebohongan itu adalah awal daripada malapetaka. Sehingga Nabi menyebutkan iyyakum wal kadzib, hendaklah kalian menjauhi sifat bohong, walau hanya berbohong kepada makhluk yang lain. Bahkan para ulama hadis ikhwatul Islam, di dalam ulama hadis, di dalam pembahasan hadis itu akan dibahas rijal, namanya sanad. Sanad itu siapa yang meriwayatkan hadis dari siapa, dari siapa, dari siapa. Mereka akan melihat kehidupannya. Nah, Anda salah seorang yang ingin meriwayatkan hadis dari fulan. Kemudian orang yang akan diriwayatkan hadis ini dia sedang duduk. Kemudian dia memanggil burung. Kemudian dia menggenggam tangannya. Karena biasanya burung kalau digenggam tangan dia akan datang. Kenapa? Karena dia tahu kalau di dalam tangan itu ada makanan. Kemudian dikala burung ini dekat, ternyata tidak ada makanan di dalam tangannya, tidak ada makanan. Maka ternyata orang yang tadi ingin meriwayatkan hadis dari dia mengatakan pendusta. Dia tidak berdusta kepada manusia, tapi dia berdusta kepada hewan. Maka itu termasuk kepada pendusta. Kita jangankan kepada hewan, kepada kawan berapa kali? Jangankan kepada kawan, kepada istri berapa kali berdusta? Itulah istilahnya. Artinya Pak Rizal, insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana pembahasan tentang Nabi Ibrahim itu. Kita tidak mengatakan bohong, tapi Ibrahim mengatakan dirinya, saya berbohong 3 kali. Dan kita tidak boleh mengatakan Nabi Ibrahim berbohong. Makanya nanti kita akan jelaskan apa makna daripada kalimat ini. Dan insya Allah semoga Allah berikan kesempatan, kemudahan bagi kita bersama untuk melanjutkannya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang tidak bagus, penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Dan insya Allah kita akan kembali melanjutkan pembahasan ini keesokan hari. Dan ini merupakan di antara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami dan kepada kita semua. Dikala kita berada di kota Madinah, di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa duduk di Masjid Nabawi untuk belajar agama dengan bahasa yang kita pahami. Walau sedikit ada perbezaan di sana, tapi paling tidak kita secara umum bisa memahaminya. Bukankah itu merupakan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala?
Makanya di antara salah satu ibadah yang paling mulia di dalam Masjid Nabawi adalah belajar agama. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Sesiapapun yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama atau mengajar agama, maka dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini terhitung sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan ampunan kepada orang tua kita. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah berikan umur panjang dalam ketaatan. Kalau ada di antara mereka yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya, lapangkan perkuburannya, dijadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita, alim ulama kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah umrah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah. Kalau ada di antara kita yang ingin melaksanakan ibadah haji, semoga Allah berikan kepada kita haji yang mabrur, wa sa'yun mashkur, wa dzambun maghfur. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah berikan kemudahan dalam perjalanan, dilancarkan setiap urusan, kembali bertemu dengan keluarga, sanak famili dalam keadaan sehat walafiat. Kalau seandainya masih ada waktu kita berada di kota Madinah, semoga waktu kita ini dipergunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah yang bisa menyebabkan keberkahan dalam kehidupan, keberkahan dalam usaha, keberkahan terhadap anak cucu, dan Allah berikan kemudahan kepada kita dalam setiap urusan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah dalam agama, Allah berikan keikhlasan dalam ibadah, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.